Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mendapat gangguan, penentangan, bahkan sampai penyiksaan fisik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melakukan hijrah ke Madinah. Sejak hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, dakwah Islam kemudian mulai meletakkan dasar-dasar pengembangan masyarakat Islam yang lebih luas, yaitu peletakan prinsip-prinsip muamalah dan bermasyarakat atau bernegara. 1. Kondisi kota Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kota Madinah bernama Yastrib. Penamaan Madinah secara bahasa mempunyai akar kata yang sama dengan tamadun, yang berarti peradaban. Madinah adalah kota yang strategis dan sebagai pusat perdagangan dunia yang menyebabkan kota ini banyak didatangi oleh pedagang-pedagang dari berbagai daerah lainnya. Kondisi tanah kota Madinah dikenal subur. Penduduk kota ini memiliki usaha pertanian selain berdagang dan berternak. Kondisi kota Madinah berbeda dengan kondisi kota Makkah yang tandus dan gersang. Kondisi masyarakat Yastrib sebelum Islam datang terdiri atas dua bangsa, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Arab tinggal di Yastrib terdiri atas penduduk setempat dan pendatang dari Arab Selatan yang pindah ke Yastrib karena pecahnya bendungan. Persoalan yang dihadapi masyarakat Yastrib waktu itu adalah tidak adanya kepemimpinan yang membawahi semua penduduk Yastrib. Yang ada hanyalah pemimpin-pemimpin suku yang saling berebut pengaruh. Akibatnya, perang antar suku pun sering terjadi. Dua suku bangsa Arab yang selalu bermusuhan karena saling berebut kekuasaan tersebut adalah suku Aus dan Khazraj. Tetapi, lama-kelamaan mereka menyadari bahwa permusuhan di antara mereka hanya akan menguntungkan orang-orang Yahudi saja. Pada musim haji tahun 11 setelah kenabian, beberapa orang dari Bani Khazraj, dua di antaranya dari Bani Najran, masuk Islam. Sejak itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pembicaraan hangat di kalangan penduduk Yastrib. Pada musim haji selanjutnya, terdapat 12 orang laki-laki dan seorang perempuan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqobah untuk menyatakan keislamannya. Peristiwa ini dikenal dengan Bai'ah Aqobah pertama. Setelah peristiwa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam di Yastrib. 1 tahun kemudian, ada 73 laki-laki dan 2 perempuan serta 12 orang pemuda dari suku Aus dan Khazraj yang mewakili sukunya didampingi Abbas bin Abdul Muthalib menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan diri masuk Islam dan mengucapkan sumpah setia membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun jiwa dan harta sebagai taruhannya. Peristiwa ini dikenal dengan Bai'ah Aqobah II. Selanjutnya, banyak penduduk Yastrib berbondong-bondong masuk Islam karena terdorong oleh keinginan melepaskan diri dari keungkungan sistem perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap mereka. 2. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Setelah kejadian Bai'ah Aqobah kedua, kebencian kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin meningkat. Bahkan mereka sepakat akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghadapi kenyataan yang seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk segera hijrah ke Yastrib. Kelompok pertama yang diminta segera hijrah adalah mereka yang paling lemah karena merekalah yang banyak mendapatkan penderitaan dari kaum kafir Quraisy. Setelah itu baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berangkat hijrah setelah semua kaum muslimin pergi hijrah, kecuali Ali bin Abi Thalib beserta keluarga dan Abu Bakar As-Siddiq
beserta keluarga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat hijrah, beliau meminta Ali untuk tidur di kamarnya untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumahnya dan akan membunuhnya. Dengan izin Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu keluar dengan selamat dan pergi meninggalkan Makkah menuju ke Gua Thur yang berada di selatan Makkah bersama Abu Bakar yang telah menunggunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar berada di gua tersebut selama 3 hari. Tidak ada yang tahu tempat persembunyiannya kecuali putra-putri Abu Bakar, yaitu Abdullah, Aisyah, dan Asma, serta hamba sahayanya yang bernama Amir bin Fuhairah. Merekalah yang mengirimkan makanan serta menyampaikan kabar mengenai kejadian di Makkah. Sebenarnya, keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar di Gua Thur telah tercium oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi Allah menyelamatkannya dengan ditutupnya gua dengan rumah laba-laba dan adanya sarang burung merpati. Pada hari keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar keluar dari gua berjalan menuju Yastrib, dan dalam perjalanannya disertai petunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraqid al-Laitsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan Abdullah bin Uraqid ini bergerak ke arah barat menuju Laut Merah. Baru kemudian belok ke utara, mengambil jalan baru yang tidak lazim dilalui oleh kafilah-kafilah pada umumnya. Orang-orang kafir Quraisy selalu berusaha menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi semua usaha mereka tidak berhasil. Sampai suatu ketika, ada seorang pemuda Quraisy bernama Suraqah bin Malik bin Jasim diberitahu oleh seseorang yang mengetahui rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suraqah pun berhasil mengejar rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghampiri dengan menghunus senjata. Abu Bakar pun merasa takut, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang dan selalu berdoa. Ketika Suraqah bertambah dekat, tiba-tiba jatuhlah kuda yang ditungganginya, dan ia pun terlempar ke tanah. Suraqah bangkit lagi dan meneruskan pengejarannya. Ketika hampir tiba, kudanya jatuh lagi, hingga kedua kaki kudanya terjerembab ke bumi, dan Suraqah terlempar jauh dari senjata dan kudanya. Ketika itu, Suraqah ditolong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun akhirnya meminta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta menyesali perbuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dengan kemuliaan hatinya memaafkan Suraqah. Senin, tengah hari, tanggal 8 Rabiul Awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Quba, sekitar 10 km sebelum kota Yastrib. Selama tinggal di Quba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah Kalsum bin Hamdan, seorang laki-laki tua yang rumahnya biasa digunakan pangkalan bagi orang-orang yang baru datang ke Yastrib. Sedangkan Abu Bakar tinggal di rumah Hubaib bin Isaf. Pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama penduduk setempat mendirikan masjid yang terkenal dengan nama Masjid Quba hingga sekarang. 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib baru tiba di Quba. Setelah menempuh perjalanan 15 hari dan tinggal di rumah Kalsum bin Hamdan. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan tanggal 24 September 622 Masehi, rombongan muhajirin melanjutkan perjalanan ke Yastrib. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut gembira oleh penduduk Yastrib. Setelah tiba di Yastrib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan tali kekang unta yang ditungganginya.
dan membiarkan berjalan sekehendaknya. Unta tersebut baru berhenti di sebidang kebun kurma milik Sahal dan Suhail, dua anak yatim bersaudara yang diasuh oleh Abu Ayyub atas permintaan Mu'adz bin Arha. Kebun ini dijual dan kemudian di atasnya dibangun masjid atas permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah nama kota Yastrib diganti menjadi Madinatul Rasul, kota Rasul, atau Madinatul Munawwaroh, kota yang bercahaya atau kota yang beradab.